Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuka dari kelas MJ102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan ekonomi mikro pada era B.J. Habibie. Baiklah, di sini adalah daftar isi dari materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi pada pemerintahan B.J. Habibie. Yang ketiga adalah undang-undang yang dikeluarkan pada saat itu. Yang keempat adalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pada saat itu. Selanjutnya adalah daftar pustaka dan kesimpulan. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Ekonomi mikro adalah siklus perekonomian tingkat dasar dan langsung berhubungan dengan aktivitas masyarakat. Dalam ekonomi mikro, segala peristiwa ekonomi yang terjadi ada dalam kendali konsumen dan pelaku usaha. Prinsip utama ekonomi mikro adalah kesetaraan manusia sebagai makhluk rasional saling membutuhkan. Tanpa adanya konsumen, pelaku usaha tidak punya pangsa pasar untuk menjual produk. Pun sebaliknya, tanpa pelaku usaha, kebutuhan konsumen tidak akan terpenuhi. Selanjutnya adalah kebijakan yang ditetapkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada saat itu, ada 5 kebijakan yang ditetapkan oleh B.J. Habibie. Yang pertama, yaitu konsolidasi bank dan penurunan inflasi. Yang kedua adalah menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di bawah 10.000. Yang ketiga adalah likuidasi bank-bank yang sakit. Yang keempat, rekonstruksi dalam perekonomian nasional. Dan yang terakhir yaitu pembentukan Badan Penyehat Perbankan Nasional. Selanjutnya adalah undang-undang yang dikeluarkan pada masa itu. Pada masa reformasi, pemerintahan B.J. Habibie mengeluarkan 2 undang-undang, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada masa B.J. Habibie. Isu penting pemerintahan Habibie di bidang perbankan adalah pembekuan bank-bank bermasalah. Kebijakan ekonomi B.J. Habibie berujung pada kebijakan pembekuan bank ketika banyak bank yang buka pada saat itu tetapi tidak beroperasi karena kekurangan nasabah. Selain itu, terdapat beberapa bank yang kurang handal dan dapat merugikan nasabah. Dari permasalahan tersebut, lahirlah kebijakan ekonomi Habibie. Kontribusi pemerintahan Habibie adalah meningkatkan kekuatan Bank Indonesia. Di tahun 1998, Habibie merestrukturisasi sektor perbankan yang ada di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia atau BI harus dipisah dari pemerintah agar tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Penghapusan Bank Indonesia dari pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia dengan tujuan mampu bertahan dari krisis mata uang yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Menaikkan suku bunga sebesar 70% dan menerbitkan obligasi sebanyak 650 triliun untuk menyelamatkan perbankan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kebijakan ekonomi mikro pada era kepemimpinan B.J. Habibie berusaha menyeimbangkan peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencegah ketimpangan dan menjamin keadilan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya minus 13% menjadi 2%. Angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2%. Baiklah, di sini adalah daftar pusaka di mana saya mengambil bahan atau sumber dari yang presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Itulah sekilas presentasi dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.